Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali dan melanjutkan diklat kita kali ini. Dan saat ini kita masukin pada modul yang kedua dan topik-topik yang terakhir. Nama saya Waningsih, saya bekerja untuk Perkin Internasional dan berbasis di Indonesia. Sebagian dari Bapak Ibu sudah mengenal saya dan sering bekerja dengan saya, dan saya sangat bergembira untuk bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu semua. Dan untuk Bapak Ibu yang lain yang belum pernah bertemu, akhirnya kita bisa bertemu walaupun melalui video ini. Modul 2 ini sangat kaya dengan gagasan-gagasan yang praktis dan penting bagi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak kita dan mampu mengantarkan anak-anak kita pada kehidupan yang mandiri, percaya diri, dan juga berkarakter. Bapak Ibu yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya, nampaknya bahwa ini seperti semacam pengulangan, tapi kami ingin menekankan bahwa area-area ini adalah area yang sangat penting dan kemudian harus kita kombinasikan, kita padukan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita. Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas, dan juga kebijakan di tingkat sekolah maupun di tingkat daerah, kami sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semua. Para guru, para siswa membutuhkan dukungan dan juga kebijakan dari Bapak Ibu agar mereka nantinya anak-anak kita bisa menjadi pribadi yang mandiri dan berkarakter. Kita tahu dan nurani kita bisa membedakan mana suatu program yang benar-benar diperlukan untuk anak-anak kita dan mampu atau mampu untuk dilakukan untuk anak-anak kita, dan mana program yang hanya bagus di dokumen saja. Dan kita bersyukur bahwa pemerintah pusat juga memiliki concern yang besar tentang output pendidikan kita. Salah satunya adalah menekankan pentingnya program bermakna. Dan pemerintah kita pun mulai berproses bertransformasi baik dalam perencanaan, diantaranya adalah penyederhanaan RPP, pelaksanaan program yang mengacu pada life skill, serta pada evaluasi yang begitu besar dengan menghilangkan uang dan juga mengutamakan pencapaian yang tergambar dalam portofolio. Di MDVI kita membicarakan itu dari dulu dan kita ingin itu benar-benar terjadi. Nah, sekarang semua itu memungkinkan dan semua ada di tangan kita, di tataran praktisi. Bagaimana mengolah semua ini dan menciptakan masa depan untuk anak-anak kita. Setelah Bapak Ibu mempelajari modul maupun topik-topik sebelumnya, saat ini saya ingin menekankan tentang 3 area penting, yaitu tentang penggunaan alat bantu dan teknologi kerumah tanggaan dan juga pendidikan karir. Pada siswa-siswa kita dengan disabilitas majemuk, kadang-kadang strategi yang bagus saja tidak cukup. Kita harus melihat apa kesulitan siswa kita dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Misalkan, apakah siswa kita sudah mampu menggunakan sisa penglihatannya dengan optimal, ataukah mereka memiliki kemampuan gerak yang menghambat mereka untuk bisa melakukan kegiatan yang kita inginkan. Pada kasus-kasus di mana anak-anak sangat kesulitan, maka kita harus memikirkan alat bantu yang sifatnya pribadi atau alat bantu yang mungkin bisa dilakukan dalam kelompok. Dan inilah pentingnya kita untuk memikirkan teknologi mana yang akan bisa membantu mereka, dan apakah kita juga benar-benar atau kita harus benar-benar memikirkan apa yang bisa mengatasi kesulitan mereka sehingga mereka akhirnya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memang harus mereka lakukan, tentu saja dengan solusi-solusi kreatif dan akhirnya bisa mengoptimalkan kemampuan dari anak-anak kita. Saat ini ada banyak alat bantu komunikasi, bina diri, dan lain-lainnya, dan kadangkala itu bukanlah sesuatu yang rumit untuk kita buat, tetapi kita harus berpikir untuk keluar dari kotak atau out of the box. Misalkan, apakah kemudian kita sudah menyediakan pengaturan ruang yang baik agar siswa kita bisa mengoptimalkan segala indera dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang harus mereka pelajari. Dan ada contoh-contoh lain seperti misalkan apakah anak-anak kita bisa makan sendiri semua.
Kalau misalkan mereka memiliki kesulitan dalam gerak atau tangan mereka kaku sehingga sulit untuk bisa membawa mendekati ke mulutnya. Dengan alat bantu yang tepat dan dimungkinkan anak-anak menunjukkan kemampuan bina diri dan kerumah tanggaan yang lebih sehingga mereka tidak bergantung pada orang lain. Pada area kerumah tanggaan, penting untuk kita melihat apa yang anak-anak lain bisa lakukan, anak-anak seusianya bisa lakukan, dan anak-anak kita juga mesti bisa lakukan. Karena kalau ini terjadi, kepercayaan diri pada anak-anak kita akan semakin tinggi, martabat dan citra diri positif yang kita inginkan. Kita bayangkan pada diri kita sendiri, kita merasa bahwa hidup kita menjadi lebih lengkap karena kita mampu melakukan banyak hal, kita mampu mengurus diri kita sendiri atau melakukan hal-hal untuk diri kita sendiri. Coba bayangkan kalau seorang tiba-tiba kena stroke dan dia harus bergantung dengan orang lain. Itu adalah perasaan yang sangat buruk dan mereka kehilangan harga diri dan martabat pada saat itu. Mengkombinasikan tentang teknologi dan kemudian kerumah tanggaan adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Dan kemudian yang terakhir adalah tentang bagaimana kita mengantarkan anak-anak kita pada kehidupan yang sesungguhnya ketika mereka nanti keluar dari sekolah kita, ketika mereka lulus, mereka diharapkan memiliki pekerjaan, mungkin menghasilkan uang. Tapi setidaknya kalau misalkan mereka memang memiliki disabilitas yang cukup berat dan mereka tidak mampu untuk bisa bekerja di luar, menghasilkan uang, setidaknya mereka bisa mengambil peran dalam keluarganya. Mereka bisa untuk melakukan sesuatu untuk menolong anggota keluarga yang lain atau berperan dalam masyarakat kecilnya. Jika anak-anak kita mampu untuk memiliki keterampilan tertentu dan bekerja di luar, penting untuk memikirkan tentang apa yang harus dilakukan. Karena mungkin saja banyak paket-paket yang dimiliki sekolah saat ini tidak cocok untuk anak-anak kita. Kita mesti memikirkan secara individual. Banyak anak-anak kita yang mungkin bisa membantu pada usaha keluarga yang ada di rumah. Jadi akan sangat bijaksana dan akan sangat penting untuk kita bersama dan keluarga memikirkan apa yang paling memungkinkan untuk bisa dilakukan oleh anak nanti ketika mereka lulus. Dan ketika kita memikirkan suatu pekerjaan adalah bukan hanya untuk melatih untuk keterampilan anak itu atau anak mampu melakukan pekerjaan itu, tetapi ketuntasan juga untuk memikirkan bagaimana supaya nanti mereka benar-benar sampai pada memiliki pekerjaan. Kalau memang mereka bisa bekerja di luar, berarti bagaimana kita mencarikan pekerjaan, memastikan proses magang, melatih mereka untuk bertanggung jawab bukan hanya memiliki skill-nya, tapi juga memiliki soft skill seperti advokasi diri, seperti kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, kemampuan untuk manage uang, kemampuan untuk bisa berpergian dari rumah ke tempat kerjanya, dan lain sebagainya. Ini semua harus kita lakukan. Kita harus berjejaring dengan lembaga lain mungkin, kalau kita tidak bisa melakukan sendiri. Tetapi ketuntasan berarti adalah melatih, mempersiapkan anak, melatih anak hingga memiliki skill tertentu, bukan hanya skill dalam melakukan pekerjaan, tapi juga soft skill lain, termasuk juga menghantarkan mereka benar-benar sampai mendapatkan pekerjaan, atau ketika mereka bekerja di rumah, benar-benar sampai mereka bisa membuka usaha, memiliki customer, dan lain-lain. Akhirnya Bapak Ibu, selamat bersenang-senang dalam 3 topik terakhir ini, karena ini akan menentukan bagaimana kualitas dari program Bapak Ibu. Saya berharap bahwa program Bapak Ibu bisa menjadi contoh dari untuk sekolah-sekolah lain, contoh dari sebuah program yang sangat baik yang bisa menuntaskan anak-anak pada masa depan yang lebih cerah. Terima kasih untuk mendengarkan video ini dan sampai jumpa pada sesi berikutnya.